Oke, baiklah. Kita lanjutkan perkuliahan statika. Jadi kita sudah masuk ke latihan tahap 2, yaitu adalah balok dengan beban merata. Ya. Jadi di sebelumnya, di video pertama dan video kedua, kita sudah belajar balok sederhana dengan beban terpusat. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan balok dengan beban yang merata? Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi contoh soal di sini adalah balok sederhana dengan beban merata. Ya. Beban merata itu biasanya kita simbolkan dia adalah Q seperti ini. Ya. Maka satuannya adalah ton per meter atau gaya per jarak. Ya, gaya per jarak. Boleh ton per meter, boleh juga kilogram per meter, atau newton per milimeter, itu silahkan. Yang penting satuannya adalah gaya per jarak. Jadi di sini ada sebuah balok ya. Ada sebuah balok dengan di sisi kiri adalah titik A ya. Dia diberikan perletakan sendi dan di titik B dia diberikan perletakan roll di sini. Nah, berarti kalau sendi akan ada reaksi vertikal dan horizontalnya. Kalau misalkan dia roll, berarti hanya ada reaksi vertikal saja. Ya. Dan bentang baloknya kita simbolkan dia L. Ya. Jadi beban merata ini ada yang dia bentuknya segi 4. Contohnya ya seperti yang kita lihat sekarang. Atau ada juga beban merata yang dia bentuknya itu bisa saja dia segitiga seperti ini ya. Nah, nanti juga sama, ini adalah ton per meter ya. Ada yang segitiga, mungkin nanti juga teman-teman semua akan ketemu yang bebannya trapesium ya. Nah, ini juga ada seperti itu ya. Tergantung nanti bagaimana pembebanannya. Nah, kita coba dulu yang sederhana, yaitu beban terbagi rata segi 4, yaitu yang seperti ini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan yang pertama reaksi perletakannya, yaitu di titik A dan di titik B. Kemudian berapa nilai gaya-gaya dalam, yaitu berupa momen, lintang, dan normal. Kemudian kita juga diminta menggambarkan bidang gaya-gaya dalam tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya konsep pengerjaan langkah-langkah itu sama persis dengan di video sebelumnya ya. Jadi mau gayanya itu dia beban terpusat ataupun beban merata, itu secara konsep sama, yaitu kita menggunakan persamaan kesetimbangan gaya ya. Jadi saya rasa teman-teman semua jika sudah menyaksikan video pertama dan video kedua, kemungkinan tidak terlalu bingung untuk menyaksikan video ketiga ini. Nah, kita mulai ya. Yang pertama reaksi perletakan, misalkan di titik B ya. Di titik B maka kita berikan persamaan, yaitu adalah sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti kita lihat gaya yang bekerja adalah gaya VA dan Q ya, Q kecil. Nah, di sini namanya momen ya kan, itu adalah gaya dikalikan jarak. Berarti kalau sigma momen di titik B sama dengan 0, berarti gaya VA ini harus kita kalikan jaraknya atau lengan momennya ke titik B ya. Dan Q ini juga ke titik B. Nanti kita akan lihat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, maka kita lihat positif VA karena diarahnya ke atas, maka jadi seperti ini ya. Maka dia menjadi searah dengan putaran jarum jam, yaitu VA dikalikan berapa lengan momennya, yaitu dari sini sampai dengan sini ya, yaitu VA dikalikan dengan L. Sudah. Nah, sekarang minus ya. Kenapa minus? Karena beban ini, beban Q ini arahnya dia ke bawah ya. Nah, sekarang supaya mudah, ini kita anggap dia segi 4 ya. Kita anggap dia segi 4 ya.
segi 4 seperti ini. Berarti kalau saya pengen mencari gaya totalnya, gaya segi 4 ini, ya, saya simbolkan Q besar, maka kita cari berapa sih luas segi 4 ini, ya. Berapa luas segi 4 ini? Luasnya adalah berarti tinggi, ya, tingginya dikali dengan panjangnya, ya kan? Tingginya berapa? Tingginya adalah sebesar Q, ya, sebesar Q. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah sebesar L. Nah, ini adalah luas segi 4, ya. Luas segi 4 itu boleh panjang kali lebar atau tinggi kali lebarnya boleh atau tinggi kali panjangnya, ya. Intinya berapa tinggi di sini dan berapa panjangnya di sini, ya. Dapatlah Q di sini. Nah, ini adalah totalnya, ya, yaitu Q dikalikan L. Nah, sekarang titik pusat atau titik beratnya si segi 4 ini kan dia ada di tengah sini, ya. Nah, kalau kita lihat kan dia ada di tengah sini, ya, tepat di setengah L. Berarti kalau ke kanan sini maka setengah L. Berarti kita kalikan gayanya adalah sebesar Q dikalikan jaraknya, yaitu adalah setengah L. Nah, jadi ini adalah luasnya, berarti ini adalah gaya, ya. Dan ini adalah lengan momennya, ya, atau jaraknya. Nah, bisa seperti itu. Intinya luasnya dulu kita cari, kemudian di mana letak titik beratnya, kemudian kita kalikan jaraknya, ya. Jadi jarak titik B terhadap titik berat atau titik pusat dari beban terbagi rata segi 4, ya. Nanti juga sama, kalau misalkan dia beban segitiga, ya juga seperti itu. Berarti kita hitung dulu luas segitiganya, kemudian mana yang kita tinjau, titik terhadap titik pusatnya. Nah, sekarang apa? Berarti VA didapat adalah Q dikalikan L dibagi 2, ya. Kita simbolkan dia ton di situ. QL per 2 ton, tandanya dia ke atas karena dia positif, ya. Kemudian sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti ini adalah min. Nah, min VB, ya, min VB dikalikan L dari sini ke sini posisinya. Kemudian ditambah dengan Q dikalikan L lagi, ini adalah luasnya, ya. Luasnya, dan ini adalah jarak dari titik pusat ke titik A, ya. Sama saja seperti yang sebelumnya. Berarti VB sama dengan QL dibagi 2 ton, ya. Dia positif berarti dia arahnya ke atas. Nah, sudah. Kemudian sigma H sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal, maka HA juga akan sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian kita cek benar apa tidak nilai VA dan VB kita. Teman-teman semua mungkin masih ingat, struktur itu dikatakan stabil jika sigma V-nya adalah sama dengan 0. Berarti kita tulis di sini adalah VA tambah VB dikurang dengan Q dikalikan L sama dengan 0. Berarti boleh saya tulis seperti ini, ya. Ingat, Q dikalikan L ini artinya gaya total ini berapa di sini, yaitu Q besar, ya, jadinya. Nah, Q besar. Berarti Q dikalikan L dibagi 2 ton ditambah QL per 2 ton itu sama dengan QL. Ya, ingat ya. Ini dapatnya dari sini, ya. Ini juga sama. Nah, QL maka dia sama, berarti dia seimbang strukturnya. Berarti nilai VA dan VB kita sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. Kita ingin menghitung besaran nilai gaya-gaya dalamnya. Berarti ada momen, lintang, dan normalnya. Nah, berarti seperti biasa, ini saya langsung potong, ya. Tulisannya langsung bentang A ke B, ya. Berarti saya potong di sini, ya. Saya potong di sini. Saya ninjau dari kiri ke kanan, ya. Tapi saya potong di sini. Saya potong di situ. Maka nilai X di sini adalah dari 0 meter sampai dengan L, ya, sepanjang L. Nanti kita gambar.
VA-nya kita tulis seperti ini, dan jangan lupa kalian gambar juga tanda dari momen X-nya, LX-nya, dan NX-nya. Nah, sehingga apa? Bisa kita dapatkan yaitu sigma momen di titik X sama dengan 0. Ya, berarti min MX, ya. Min MX ditambah, ya, artinya dia seperti ini. Berarti searah dengan jarum jam, ya, searah dengan putaran jarum jam. VA dikalikan X-nya. Ya, VA dikalikan X, ya kan? Kemudian ini kita anggap segi 4 lagi, ya. Kita anggap segi 4, berarti adalah kita hitung luasnya dulu. Luasnya adalah tinggi ini dikali dengan panjangnya. Ya, itu adalah QX. Dapatlah dia ke bawah, ya, sebesar Q besar. Nah, sekarang dia jadi minus, ya. Kenapa minus? Karena arahnya seperti ini, ya, berlawanan putaran arah jarum jam. Ya, minus dikali jaraknya dari sini sampai dengan sini, yaitu adalah setengah dari X, ya. Sudah, tidak ada gaya lain. Kemudian kita tutup sama dengan 0 di sini, ya. Nah, kemudian dengan begitu kita bisa mendapatkan persamaan momen di titik X-nya atau persamaan MX-nya, yaitu adalah menjadi QL per 2X minus setengah QX kuadrat. Ya, ini persamaan momen yang akan kita gunakan untuk meninjau di X berapa, maka kita akan mendapatkan nilai momennya, ya. Nah, kemudian untuk lintang caranya sama, yaitu kita menggunakan sigma V sama dengan 0 di sini. Berarti VA, ya, VA dikurang dengan Q, atau Q besar, dikurang lagi dengan LX, ya, sama dengan 0. Berarti LX sama dengan VA dikurang dengan Q. Ingat, Q di sini adalah luasnya, yaitu adalah Q dikalikan dengan X, ya. Nah, dapatlah kita seperti ini. Maka gaya lintangnya adalah QL per 2 dikurang QX. Ingat, untuk mendapatkan lintang, boleh kalian menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0 atau menurunkan persamaan momennya, ya. Jadi untuk mendapatkan lintang, kita turunkan persamaan momen terhadap X, ya. Berarti ini kita turunkan menjadi QL per 2, ya. Dan ini kita turunkan menjadi 2-nya pindah ke depan, ya kan? Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Yang ini menjadi angka 1, berarti menjadi QX, ya. Nah, menjadi QX. Boleh juga seperti itu, atau kalian pengen menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, untuk nilai normalnya, itu berhubung tidak ada gaya normal atau gaya horizontal, maka dia sama dengan 0 di sini. Oke, ya. Jadi kurang lebih itu sama persis dengan di video-video sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita tinjau. Kita pengen ninjau, misalkan saya di X sama dengan 0, di X sama dengan setengah bentang, dan di X sama dengan ujung bentangnya. Ya, boleh ya, bebas seperti itu. Berarti kalau X sama dengan 0, ya, saya masukkan di sini persamaannya, X-nya, maka menjadi QL per 2 dikalikan 0, dikurang dengan setengah Q 0 kuadrat. Berarti adalah sama dengan 0 dia. Sedangkan lintangnya adalah ini. Masukkan juga ke sini. Berarti ini dia akan menjadi 0 karena akan dikalikan 0, maka tersisa QL per 2 saja. Oke, gaya normal juga tetap dia 0. Kemudian kita tinjau, misalkan saya pengen mendapatkan momen tepat di tengah bentang atau di setengah L, ya. Berarti saya masukkan ini QL per 2 dikalikan X-nya, ya, dikurang dengan setengah Q dikalikan X kuadrat, ya. Maka dapatlah 1/8 QL kuadrat ton meter di situ. Oke, gaya lintangnya kita lihat. Gaya lintangnya adalah QL per 2 dikurang Q. X ini adalah setengah L, berarti sama. Menjadi 0 dia dikurangkan. QL per 2 dikurang setengah QL.
sama saja, berarti ya akan menjadi 0 dia. Nah, kemudian untuk gaya normal juga tetap 0. Kemudian kita lihat kalau misalkan di ujung bentangnya, berarti di titik B atau X sama dengan L. Berarti kalau saya masukkan di sini, saya masukkan, maka mendapatkan momen di titik B-nya sama dengan 0, dan lintang di titik B-nya adalah sebesar minus QL per 2. Ya. Dan gaya normal tetap dia 0 di situ. Oke, saya rasa ini teman-teman semua sudah bisa ya, sudah gampang. Sehingga apa? Langsung kita rekap ya. Kita rekap saja. Maka di titik A momennya 0, lintangnya sekian. Di titik C momennya sekian dan lintangnya 0. Titik B momennya 0 dan lintangnya sekian. Nah, biasanya momen maksimum itu terletak di saat lintang itu nilainya adalah 0. Ya, jadi kalau bebannya dia beban merata seperti ini, nilai puncaknya itu biasanya ada di lintang sama dengan 0. Ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kita gambarkan dulu model strukturnya, kemudian kita gambarkan momennya, lintang, dan normal. Ya. Nah, kenapa bentuknya parabolik? Ya, bentuk momennya parabolik berbeda sekali dengan di video sebelumnya. Nah, di sini kita ingat, jika persamaan momennya membentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka identik kurvanya itu akan menjadi parabolik. Ya. Dan misalkan lintangnya ada parameter X-nya, maka dia akan menjadi linear, turun ataupun naik ya nanti. Jadi berbeda kalau misalkan dia beban terpusat, biasanya tidak ada parameter X di sini. Berarti dia konstan nilai lintangnya. Dan nilai momennya hanya di persamaan X pangkat 1. Berarti dia bentuk momennya, diagramnya dia linear, bukan parabolik. Tetapi berhubung kita sudah masuk ke pangkat kuadrat di sini, persamaan pangkat kuadrat, otomatis dia bentuk momennya akan parabolik. Ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri kalau di X ini berapa nilainya, ya, di sini berapa nilainya. Nanti bisa saja teman-teman hitung sendiri dengan menggunakan persamaan yang kita sudah dapatkan tadi di sini, ya. Nah. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa biasanya identik jika dia momen maksimum, maka dia lintangnya akan menjadi 0 ya. Nah, itu sudah bisa nanti teman-teman buktikan sendiri ya. Teman-teman semua masukkan di X berapa, momennya berapa, lintangnya berapa. Kemudian masukkan lagi di X-nya sekian, didapatlah momennya berapa nilainya dan lintangnya berapa. Nanti bisa diplot secara Excel ataupun grafik ya. Oke. Maka dapatlah gambar seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana jika beban meratanya hanya di setengah bentang? Ya, jadi beban meratanya hanya ada di sini. Ya, di sini dia kosong bebannya. Ya. Oke. Pertanyaan juga sama, yaitu hitunglah berapa nilai reaksi pertakannya di titik A dan titik B. Kemudian hitung juga berapa besaran nilai momennya, lintangnya, dan normal. Kemudian kita juga diminta untuk menggambarkan bidang gaya-gaya dalam tersebut. Ya, soalnya seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi konsep tetap sama persis, tidak ada yang berubah konsepnya. Hanya saja kita bisa melihat arah gaya dan besaran gayanya. Nah, sekarang untuk mendapatkan reaksi pertakan di titik B, ya. Berarti sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti adalah VA, ya, VA, dia positif karena dia searah dengan putaran jarum jam, dikalikan dengan momennya, yaitu dari sini ke titik B, ya, yaitu 6 ditambah dengan 6, yaitu 12, ya. Kemudian dikurang, ya, kenapa dikurang? Karena ada bebannya dia ke bawah ya. Jadi pertama-tama kita hitung dulu berapa luasnya, ya. Hitung dulu luasnya, dapatnya nanti Q di sini. Nah, Q di sini adalah berarti tinggi ini, ya. Tingginya adalah berarti Q kecil dikalikan dengan panjang ini berapa? Yaitu 6. Ya. Jadi Q dikalikan 6
dikalikan 9. Nah, 9 itu dari mana? Ingat, letak Q besar ini adalah di titik pusatnya. Ya. Titik pusatnya di sini, berarti ada di sini, setengah dari ini. Ya. Nah, ini kalau saya tambah, ini menjadi 3 dan ini adalah menjadi 9. Ya, berarti adalah kita kalikan dengan momennya adalah 9. Nanti ya, dia minus karena dia arah seperti ini. Ya, berarti berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke. Sehingga didapatlah VA adalah 13,5 ton. Ya, arahnya ke atas karena dia positif. Oke. Kemudian kita lihat di titik A. Di titik A adalah sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti minus VB. Nah, dia minus karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Minus VB dikalikan 12, yaitu jaraknya dari situ sampai dengan sini. Ya. Ditambah, ya, ini sama ya, sama saja. Q besar ini yaitu Q dikalikan 6, ditambah, nah, tambah Q dikalikan 6, dia positif karena dia searah dengan jarum jam, dikalikan 3, yaitu adalah dari sini sampai dengan sini. Ya, tepat di tengah sini. Berarti dikalikan 3. Nah, sudah. Kemudian maka didapatlah VB sama dengan 4,5 ton. Ya, arahnya dia ke atas, berarti dia positif ya. Oke. Untuk HA juga sama ya. Dia tidak ada gaya horizontal, maka HA sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita cek lagi apakah benar struktur kita ini sudah stabil atau belum, ya. Yaitu sigma V sama dengan 0 di sini. Maka kita tulis VA ditambah VB sama dengan Q dikalikan L. Maka dapatlah di sini dia VA tambah VB-nya adalah 18 ton dan 3 dikalikan 6 adalah 18 ton. Oke, berarti struktur kita adalah stabil. Ya, berarti nilai VA dan VB-nya sudah benar di situ. Nah, sekarang kita hitung lagi untuk gaya-gaya dalamnya. Jadi gaya-gaya dalam ini saya tinjau per 2 segmen ya. Jadi yang segmen pertama atau free body pertama adalah bentang A sampai dengan C. Berarti saya potong dari sini sampai dengan sini. Ya, jadi saya potong di sini. Ya. Saya potong di situ. Berarti adalah nilai X-nya adalah dari 0 sampai dengan 6 ya. Dari 0 sampai dengan 6. Nah, tandanya itu juga seperti ini. Oke. Langkahnya sama saja, yaitu sigma momen di titik X sama dengan 0, berarti minus MX ya. Minus MX ditambah, karena dia searah dengan putaran jarum jam, ditambah VA dikalikan X ya. VA dikalikan X. Kemudian hitung lagi berapa luas di sini. Ya, luasnya hitung, yaitu Q dikalikan X dikalikan jaraknya dari sini ke sini. Ya, yaitu adalah setengah X ya. Karena dia tergantung dari letak titik pusatnya. Ya. Oke, maka didapatlah persamaan momennya adalah 13,5x minus 1,5x kuadrat. Ingat, di sini adalah persamaan kuadrat. Ya, momennya. Berarti bentuknya akan menjadi parabolik ya. Nah, kemudian untuk lintang juga sama. Lintang kita menggunakan sigma V sama dengan 0. Maka didapatlah Lx sama dengan 13,5 dikurang dengan 3x ya. Nah, kita masukkan saja X-nya di 0 meter ya. Di 0 meter berarti di titik A. Berarti kita masukkan di sini. Nah, ini dikalikan 0, 0 maka menjadi MA-nya adalah 0. Sedangkan lintangnya ini kita kalikan 0, maka tersisa 13,5. Oke ya. Normalnya dia tetap 0 ya, karena tidak ada gaya horizontal. Nah, kemudian langsung kita tinjau di X sama dengan 6 meter. Ya, berarti di sini.
Berarti letaknya ada di letak titik C. Ya, berarti adalah 13,5 dikalikan X-nya, berarti X-nya adalah 6, dikurang 1,5 dikalikan X kuadrat. X-nya adalah 6, ya 6 kuadrat. Berarti didapat momen di titik C adalah 27 ton meter. Dan gaya lintangnya adalah 13,5 dikurang dengan 3 dikalikan 6. Berarti dapatnya adalah minus 4,5 ton. Gaya normal juga adalah 0 di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, letak momen maksimumnya di mana? Ya, nilai momen terbesar ada di mana? Tadi di sebelumnya kita tahu bahwa identik letak momen maksimum itu adalah di lintangnya sama dengan 0. Ya. Jadi identik ya. Biasanya momen puncak atau momen maksimum itu letaknya ada saat gaya lintang itu sama dengan 0. Berarti kita lihat di sini. Ini saya tulis seperti ini. Lx sama dengan 13,5 dikurang 3x. Ya. Berarti saya tulis Lx sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 13,5 dikurang dengan 3x. Berarti X adalah sama dengan 13,5 dibagi dengan 3. Dapatnya adalah 4,5 meter di situ. Sehingga apa? Untuk mendapatkan momen maksimum, maka kita masukkan nilai X-nya adalah 4,5. Kita masukkan ke sini. Ya. Jadi 13,5 ya. 13,5 dikalikan X. X-nya adalah 4,5 dikurang dengan 1,5 X kuadrat. Ya, berarti 4,5 kuadrat. Maka didapatlah momen maksimumnya adalah 30,375 ton meter. Nah, ini terbukti ternyata di X sama dengan 4,5 meter, nilainya 30,37. Sedangkan di 6 meter, nilainya hanya 27. Nah, turun berarti. Berarti benar, maksimumnya kisaran ada di posisi 4,5 meter. Karena apa? Kita tahu tadi bahwa nilai momen maksimum itu identik saat lintang mencapai nilai 0 di situ. Nah, sekarang tinggal apa? Kita tinjau yang BC-nya, ya. Berarti saya tinjau dari kanan ke kiri. Ya. Saya tinjau dari kanan ke kiri. Nah, berarti seperti ini. Yaitu tinggal VB saja. Ingat tandanya kalau dari kanan ke kiri itu tandanya seperti ini ya. Jangan sampai teman-teman semua tertukar. Ya. Jaraknya dari 0 sampai 6 meter, X-nya sama saja, berarti sigma momen di titik X sama dengan 0. Berarti positif MX, ya. Positif MX dikurang dengan, nah, dikurang ini karena dia berlawanan arah jarum jam, dikurang VB dikalikan X. Ya, VB dikalikan X. Maka dapatlah MX sama dengan 4,5 X di situ. Gaya lintang juga sama. Teman-teman gunakan saja di sini adalah sigma V sama dengan 0. Maka didapat Lx-nya adalah minus 4,5 ton ini ya. Nah, kemudian Nx-nya dia sama dengan 0 di sini karena tidak ada gaya horizontal. Tinggal kita plot saja. Nah, di sini X-nya sama dengan 0 ya. Berarti di titik B. Berarti 4,5 dikalikan 0 ya tetap 0 di situ. Kemudian LB-nya tetap minus 4,5. Ya kan, NB-nya 0. Kemudian kalau misalkan X-nya di 6 meter, berarti letaknya di titik C ya. Nah, itu adalah 4,5 dikalikan dengan 6 X-nya. Ya. Sama dengan 27 ton meter. Nah, nilai ini harus kita cek sama apa tidak dengan nilai yang sebelumnya. Nah, ternyata nilainya sama. Nah, berarti oke. Ya. Kemudian LC-nya adalah minus 4,5 ton. Ya, sama ya. NC adalah sama dengan 0 di situ. Oke. Kita lanjutkan. Ini dia gaya rekapnya. Ya, rekapnya di sini. Berarti di titik A, ya, di titik A adalah momennya 0, lintangnya sekian, normalnya 0.
ya. Di titik C momennya ada 27, lintangnya minus 4,5, normalnya dia 0. Di titik B ini nilainya sekian ya. Nah, sekarang apa? Tadi kan kita tahu bahwa jaraknya dari sini ke sini itu adalah 6 meter. Ya kan? 6 meter. Tadi ingat, momen maksimum itu jaraknya di X sama dengan 4,5. Ya, masih ingat ya, tadi hitungannya kita dapatkan di sini. Nah, ya. Di X 4,5 dari A ke C. Ingat ya, dari A ke C. Berarti dari A ke C itu jaraknya dari 0 sini sampai dengan sini ini adalah 4,5 meter. Nah, berarti letak momen maksimumnya itu ada di sini. Berapa nilainya? Yaitu adalah 30,375 ton meter. Oke ya. Gambarnya bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi seperti biasa kita gambarkan dulu model strukturnya. Kemudian kita gambar momen, lintang, dan normal. Ya, berarti paraboliknya seperti ini. Di titik A dia 0, kemudian di titik 4,5 meter di sini, maka ada momen maksimum sebesar 30,37 ton meter. Kemudian turun menjadi di titik C 27 ton meter hingga dia mencapai 0. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dari sini dia bentuknya parabolik lengkung ya. Kemudian dari sini dia langsung linier. Karena apa? Saat kita menghitung di sini, itu terjadi atau kita menghasilkan persamaan kuadrat. Sedangkan di sini kenapa dia linier? Karena dia adalah persamaan yang pangkatnya adalah sama dengan 1. Ya, kalau kalian lihat, ini adalah pangkat 1 X-nya. Maka dia linier di situ. Sedangkan tadi, karena di sini dia pangkatnya kuadrat, otomatis dia bentuknya lengkung atau parabolik. Nah, itu jangan sampai teman-teman lupa cara menggambarnya. Nah, kemudian LA maka dia naik 13,5. Kemudian karena dia persamaan kuadrat ya, atau tadi X-nya kuadrat, otomatis dia langsung turun seperti ini, linear turunnya. Nah, identik, ini pasti 0. Ya, ini pasti 0 lintangnya. Kemudian sampai dengan di C, titik C dia adalah minus 4,5 ton. Kemudian dia konstan lurus adalah minus 4,5 ton. Kemudian naik. Ya. Sudah, gambarnya seperti itu. Untuk diagram normal tidak ada karena tidak ada gaya horizontalnya atau gaya aksialnya. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke. Untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk balok cantilever kita akan lanjut di video berikutnya. Ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.